Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Nabian Syaputra, NPM 21080101038 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur. Oke, jadi kali ini aku akan menunjukkan program yang telah aku buat untuk memenuhi ujian tengah semester 2 dari mata kuliah Bahasa Pemrograman 2 yang diampu oleh dosen Bapak Nur Cahyo Wibowo. Untuk tugas kali ini diberikan sebuah studi kasus untuk membuat program untuk narasi sebuah toko atau warung sederhana. Jadi kita ambil toko di real life, ya. Kita ambil tokonya, kita lihat bagaimana transaksinya berjalan. Nah, ini aku sudah telah membuat untuk programnya. Jadi aku ambil sebuah toko yang ada di Kembang Kuning, namanya Toko Sumber Rezeki. Jadi toko ini isinya ya seperti toko-toko biasanya lah ya, toko sembako yang ada di pinggir-pinggir jalan. Jadi aku ambil toko ini dan aku masukkan barang-barang yang ada dari toko menuju ke program. Nah, untuk toko sendiri ada beberapa kelas yang diambil. Ada Aptoko, ini adalah main class yang berisikan tentunya untuk program utamanya beserta beberapa metode yang bisa digunakan. Ya, oke, satunya untuk adalah kelas provider C barang. C barang ini berisikan getter dan setter, dan array objeknya, dan salah satu metode aksi yaitu untuk melihat barang. Kemudian C pembeli juga untuk menyimpan dan mendata untuk pembeli yang ada sebagai member atau non pelanggan atau non member yang ada di warung atau toko sederhana ini. Kemudian ada C transaksi. C transaksi ini adalah untuk menghimpun metode-metode aksi yang ada di app toko. Kemudian C user data ini untuk membaca username dan password yang aku simpan di file txt di user data txt ini. Kemudian ada C barang sembako dan C barang camilan, itu merupakan kelas anak dari C barang. Jelas ya dari namanya, C barang underscore sembako. Nah, ini isinya adalah metode aksi untuk melakukan aksi-aksi yang ada di app toko juga. Oke, jadi untuk studi kasus kali ini merupakan studi kasus untuk mengaplikasikan OOP yang diajarkan di BP2 ini. Jadi ada kelas kontainer, tadi yang dijelaskan kelas kontainer, kemudian ada relasinya, ada kelas anak dan kelas bapaknya. Kemudian selanjutnya akan aku tunjukkan untuk output, jadi tidak aku jelaskan secara keseluruhan untuk apa aja yang terjadi ketika dilakukan perjalanan program, karena dari kriteria yang diperlukan hanya untuk outputnya saja. Mungkin nanti di deskripsi akan diberikan untuk source code-nya di GitHub setelah ujian selesai. Oke, kita langsung aja kita melihat bagaimana output yang dihasilkan oleh program. Kita coba run, file. Oke, mohon maaf ternyata ada di sebelah. Kita geser terlebih dahulu. Siap. Oke, bentar. Siap. Oke, sorry, mohon maaf. Ya, jadi kita coba lihat ya. Jadi untuk login ini kita pertama kali ada melihat login. Loginnya ada admin 1 dan admin 9. Oke, kita coba salahkan dulu lah. STS, SMS. Ya, jadi kalau salah, ya salah. Username maksud Anda salah. Kita coba masukkan yang benar. Admin 01 arudam 69. Karena ini merupakan password dan username ya. Jadi ini pekah dengan lowercase ya, pekah dengan case. Jadi sensitive case. Jadi harus benar, tidak bisa high capital sesuai dengan yang ada di file txt. Oke, ini adalah merupakan menu utama. Kita ada pilihan untuk memasukkan submenu, ada 1, 2, 3, dan 4. Ketika kita nanti keluar dari program, maka akan ditunjukkan pemasukan yang ada selama transaksi berjalan.
Tapi karena kita belum ada transaksi, pasti hasilnya 0. Oleh karena itu, kita akan masukkan terlebih dahulu. Kita lihat untuk menu-menunya, kita lihat dari barang. Oke, kita sudah masuk barang. Barang ada beberapa pilihan, tambah, ubah, hapus, lihat, dan kembali. Kita coba untuk tambah. Kita masukkan penambahan barang, namanya lebih dahulu susu, misal. Susu harganya sekarang 17.000. Oke, 17.000. Nah, kode. Susu ini merupakan barang sembako. Nah, dalam program yang aku buat, ada kode. Kode ini adalah data data unik yang dimiliki oleh setiap barang dan juga pembeli juga. Jadi untuk barang itu artinya B. Jadi aku sebut B1. 1 ini adalah sembako, B1. Kosong. Nah, kemudian selanjutnya adalah berapa banyak barang yang telah diinput. Nah, dalam data dummy yang aku buat, sudah ada sekitar 4 barang, dari 0 hingga 3, hingga data ini merupakan data keempat. Jadi 104. Kode kita masukkan ke sembako. Susu itu sembako loh guys ya. Jadi kita masukkan, ada konfirmasi, kita bisa tambahkan atau batalkan. Kita tambahkan aja deh. Tambahkan, Anda ingin menambah lagi? Tidak, konfirmasi lagi kan ya? Tidak, tapi kita lihat apakah sudah masuk. Oke, sudah masuk di nomor 5. Nah, lainnya kan B200 ya. Ini adalah barang camilan. Kita coba ubah deh. Kita ubah barang sembako, juga B100. B100 itu adalah beras. Beras ini kita ubah menjadi daging semisalnya. Daging. Harganya sekarang daging ya anggap aja 25 deh. 25.000 kita ubah. Oke. Kita mengubah lagi tidak perlu. Kita hapuskan ya. Kita hapuskan tadi kita hapuskan camilan aja. Camilan kita hapuskan, kode yang dihapus. Kalau camilan itu tadi B2 ya, B200 sebentar. Oke, penghapusan sukses. Anda yang menghapus lagi tidak perlu. Kita lihat hasilnya. Jadi B200 itu hilang. Jadi tadi yang kita sebelumnya di atas itu, B200 Tenggo ini hilang untuk selanjutnya, dan kita ada perubahan di B100 yaitu daging. Kita kembali karena sudah selesai untuk pilihannya, sudah melihat, sudah berubah, menghapus, dan menambah. Kita kembali. Oke, kembali barang, kita masukkan ke pembeli sekarang. Kita coba untuk tambah pembeli. Kita masukkan hari aja. Misalnya Junaidi. Ya, Junaidi itu alamatnya di Darmokali misalnya. Kodenya itu M004. Jadi dia merupakan member. Jadi M itu merupakan data member M004. Darmokali M004 ditambahkan. Kemudian kita ubah, misalnya kita ubah data M00. Oke, pembeli tidak ditemukan. Mohon maaf ya, jadi salah, tidak ada M00. Ya, tidak ada ya. Adanya N00 untuk non pelanggan. Nah, jadi kita ubah aja yang lain. M003. Apakah ada Rahmat nih? Rahmat kita ganti dengan Yanto. Alamatnya di mana ya? Di Flores. Kodenya ya kita samakan aja kodenya M03. Kita ubah ya ini ya. Kita ubah tetap. Oke, kita lihat. Oke, Yanto sudah ada, kemudian Junaidi sudah ditambahkan. Kita kembali. Maaf, kita hapus deh. Kita hapus si Junaidi. Annoying gitu Junaidi. Ya, kita hapus. Junaidi dihapus, betul. Junaidi hapus aja. Mantap. Kita keluar dari program. Kita sekarang akan masuk di bagian utama, yaitu transaksi. Kode pembeli. Jadi untuk pertama kali adalah kita masukkan kode pembeli. Ketika misalnya ada pembeli yang bukan merupakan pelanggan, kita bisa masukkan N000. N000 ini adalah non-member ya.
Jadi kita termasukkan pembeli, tapi data tidak disimpan karena tidak saya hubungkan dengan ini, tidak dihubungkan dengan variabel array manapun. Jadi cuma untuk untuk hiasan di sini. Nah, pembeli misalnya Giri ya. Giri ingin membeli. Kita ingin membeli tambah keranjang. Tambah keranjang, kita masukkan sembako kita masukkan B100. Oke, daging ditemukan 25.000 ya, kita beli 2 ya buat buka puasa. Kita tambahkan ya, kita camilan, kemudian camilan kita buat berapa nih? B201. Nah, baterai ditemukan, kita beli 3 deh, tambahkan. Oke, kita sudah beli 2 barang, kita beli lagi tidak? Kita beli lagi deh, karena nanti dihapuskan. Kita tambahkan B101. Gula ditemukan, kita beli 4 ya. Kita membuat kolek soalnya. Oke, tambahkan. Kita kembali aja. Kemudian kita lihat dulu. Jadi sudah ada nabati, daging, dan gula. Jadi nanti totalnya ini akan dihitung oleh program. Jadi ada total sementara ada 121.000 secara otomatis. Kita hapus ya, kita hapus untuk barang dihapus ya. Kita pakai nama ya, bisa pakai ID aja sih. Tapi nggak apa, kita coba pakai nama sih. Apa bisa nabati bisa hapus bisa ya, kita hapuskan. Oh sorry, kita buka lagi. Coba lagi daging kita hapuskan, tapi batalkan aja ya. Kita lihat ya, berkurang teman-teman, total sementaranya berkurang, benar. Bisa otomatis kalau dihapuskan dia juga pasti berkurang total sementara ya. Kita akan melakukan pembayaran. Ya, lanjutkan pembayaran. Jadi konfirmasi terlebih dahulu, Anda sudah benar ini apa tidak untuk barang yang mau dibeli. Ternyata sudah benar, kita katakan iya, benar sekali. Kita langsung masukkan jumlah uang. Kalau nanti misalnya uangnya tidak sesuai, maka akan berulang. Kita masukkan angka ngawur, angka pati kamar aja. Kalau Anda kurang, ingin membayarkan, tetap membayar ya. Kita masukkan uang yang sesuai. Kita masukkan 106.000, jadi sama harganya. Oke, jadi total 106.000, tidak ada diskon karena kita masuk sebagai non pelanggan, jadi kembali 0 rupiah. Oke, misalnya kalau kita mau masuk sebagai pelanggan gimana? Nah, kita keluar dulu dari transaksi, kita masukkan transaksi kembali, kita masukkan kode pembeli, misalnya M001. Budi. Oke, Budi kamu tambah keranjang. Kita masukkan sembako, jangan. Kita masukkan camilan misalnya B203. Pomogi kita ambil 3 deh. Tambahkan. Sudah cukup ya, enggak apa-apa. Kita kembali ambil satu lagi. Misalnya B101. Apa ya? Gula ya. Gula ambil 4. Tambahkan, kembali. Oke, kita lakukan pembayaran 60.500. Iya, gak apa-apa, kita bayar 70.000. Oke, kita sudah tahu kalau si Budi itu merupakan member di toko Sumber Rezeki. Jadi sebagai anggota member mendapatkan diskon 10%, 60.000. Jadi dapatkan diskon 10%. Jadi kembali 15.450. Ya, kita kembali, kita selesaikan program. Nah, ketika sudah melakukan transaksi, data akan disimpan di salah satu array, sehingga ketika kita keluar dari transaksi akan diperlihatkan pemasukan pada dua transaksi kali ini. Jadi selama program dijalankan, ketika dikeluarkan akan disimpan datanya untuk diperlihatkan. Tapi ketika sudah diperlihatkan, apakah data itu akan disimpan? Nah, karena tidak dihubungkan dengan database, jadi data tidak disimpan. Jadi sebenarnya bisa disimpan di file txt, tetapi kurang dari saya sendiri untuk membuatnya. Jadi tapi secara bisa disimpan sebenarnya. Kita selesaikan keluar. Oke, jadi bisa dilihat untuk datanya ya.
Jadi total masukan hari ini ada 160.450 dengan ada diskon 6.050. Jadi ada non-member ini membeli sekitar 106.000, sangat besar, paling besar. Dengan di bawahnya ada si Budi 54.000 dan ada daftar barang sembako dan daftar barang cemilan, ada gula 106, dagingnya 50.000, nabati kita beli dari 15.000 dan momogi 4.500. Jadi ini merupakan datanya, dan data yang merupakan semua adalah akumulasi dari setiap transaksi. Jadi kalau dari non-member ini siapa aja yang beli masuk non-member, Budi dari transaksi 1 ke 2, misalnya kita dari transaksi 1 itu pakai Budi, transaksi kedua pakai Budi. Nah, secara otomatis akan digabungkan. Sama juga dengan daftar barang sembako, misal gula. Meskipun yang membeli itu Wati, di transaksi selanjutnya adalah Yanto, gula ini tetap akan ditambahkan kalau dipilih baik itu dari Budi maupun Wati maupun Yanto. Jadi akumulasi dari semuanya. Oke. Jadi itu merupakan output yang dihasilkan ketika menjalankan program yang telah aku buat. Ya, untuk tentu project kali ini merupakan tantangan. Jadi tantangan yang paling sulit berada di ini ya, berada di hubungan array dengan class. Ini merupakan yang paling sulit. Dan dari kriteria yang diberikan oleh Pak Cahyo bisa ditambahkan database maupun ini ya, GUI ya. Mungkin masih masih kurang dari saya, masih sangat kurang untuk melakukan GUI, jadi pernah dicoba tapi cukup sulit. Ini merupakan dari source code ya, dari bentuk source code jadi seperti ini. Mungkin untuk salah satunya bisa ketika nanti diselesaikan untuk memasukkan ini disimpan dalam sebuah data seperti notepad misalnya, dan bisa diberikan untuk tanggal. Jadi secara otomatis tanggal sekian memasukkannya seperti ini. Jadi jelas untuk diperlihatkan. Jadi kita setiap tanggal itu kita tahu kalau ada pemasukan. Jadi seperti itu. Nah, itu merupakan program yang telah aku buat. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penjelasan maupun dari program sendiri. Karena tentunya saya tuh masih belajar, dan untuk seorang programmer harus tetap selalu belajar. Error itu merupakan hal yang sesuatu yang biasa. Oke, baik, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.